Dan salam sehat. Jumpa kembali di channel YouTube Nerly Adria Sinaputar. Di video kali ini saya akan membahas penyakit-penyakit pada sistem endokrin. Sebelum masuk ke inti pembahasan video, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan ketika saya mengupload video yang baru. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang, mari kita masuk pada inti pembahasan video ini. Judul di video ini adalah penyakit akibat gangguan sistem endokrin. Dalam menjalankan fungsinya, kelenjar endokrin juga mengalami peningkatan atau penurunan dalam memproduksi hormon-hormon di dalam tubuh. Hormon bekerja tidak secara langsung pada sel-sel atau jaringan. Hormon harus saling berkaitan terlebih dahulu dengan reseptor spesifik yang berada di membran sel. Peristiwa metabolik akan terjadi bila keseluruhan rangkaian reaksi setelah adanya interaksi hormon dengan reseptor berjalan dengan sempurna. Terdapat dua mekanisme utama untuk penyakit pada sistem endokrin. Yang pertama, gangguan yang menyebabkan perubahan kadar hormon dapat terjadi karena kekurangan atau kelebihan produksi hormon. Kedua, gangguan yang terjadi pada reseptor dengan adanya sekresi hormon tiroid atau hormon tiroksin yang berlebihan nantinya akan menyebabkan naiknya metabolisme basal dan panas pada pasien. Penyakit endokrin yang akan kita bahas adalah yang pertama penyakit Addison, 2 sindrom Cushing, 3 sindrom adrenogenital, 4 diabetes mellitus, 5 hipertiroid, 6 hipotiroid, 7 adalah penyakit gondok atau goiter. Baik, kita akan masuk di pembahasan. Penyakit Addison adalah kelainan langka yang terjadi karena tubuh kekurangan hormon yang seharusnya diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit Addison juga terjadi karena berkurangnya produksi hormon glukokortikoid. Penyakit Addison terjadi karena kelenjar adrenal mengalami kerusakan sehingga tidak bisa menghasilkan hormon steroid termasuk hormon kortisol dan aldosteron dalam jumlah yang cukup. Teman-teman pasti masih ingat ya hormon kortisol, yaitu hormon yang berfungsi untuk menjaga tekanan darah, kemudian fungsi jantung, sistem kekebalan tubuh, dan kadar gula darah. Hormon aldosteron ini berfungsi untuk membantu ginjal mengatur jumlah garam dan air di dalam tubuh. Adapun tanda dan gejala dari penyakit Addison, yang pertama kelelahan, kemudian mual atau muntah, tidak nafsu makan, di mana dengan tidak nafsu makan ini menyebabkan terjadinya penurunan berat badan atau berat badan menurun. Selanjutnya adalah hipoglikemia, kadar gula darahnya rendah. Kemudian hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi ini adalah terjadinya penggelapan ya di beberapa area kulit, biasanya di daerah lipatan-lipatan. Untuk perempuan adanya gangguan menstruasi atau menstruasi tidak teratur. Ketika kelenjar adrenal sudah parah ya, nanti gejala yang muncul tubuh sangat lemah, kemudian nyeri pada punggung bagian bawah dan atau di kaki. Ketiga adalah sakit perut, 4 shock, kelima terjadinya penurunan kesadaran. 2 adalah penyakit sindrom Cushing. Penyakit sindrom Cushing merupakan kumpulan gejala-gejala yang muncul akibat terlalu tingginya kadar hormon kortisol di dalam darah. Hormon kortisol ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Hal ini disebabkan oleh karena produksi yang berlebihan dari hormon kortisol. Penyebab paling umum ya untuk sindrom Cushing ini adalah penggunaan obat-obat kortikosteroid dalam dosis yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan gejala-gejala yang muncul pada penyakit ini? Nih ya, mengalami osteoporosis, kemudian otot menjadi lemah,
Jika ada luka, lukanya sulit untuk sembuh, terjadi yang gangguan mental, tekanan darah tinggi, gangguan pertumbuhan pada anak, obesitas, kemudian buffalo ham. Buffalo ham ini adanya tumpukan lemak di bahu belakang. Selanjutnya adalah moon face, ya, mukanya bulat. Sekarang kita lanjut di nomor 3, yaitu penyakit sindrom adrenogenital. Penyakit sindrom adrenogenital ini merupakan kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya gangguan aktivitas korteks adrenal, di mana produksi enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis steroid mengalami gangguan. Sindrom adrenogenital terjadi karena kurangnya produksi hormon glukokortikoid akibat kurangnya enzim pembentuk glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Contoh pada sindrom ini adalah timbulnya tanda-tanda pertumbuhan reproduksi sekunder pada wanita dan pria. 4, yaitu penyakit diabetes mellitus atau yang biasa dikenal dengan DM, merupakan suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan penyebab tingginya kadar gula darah dan disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Dan ada juga yang mengatakan bahwa diabetes adalah penyakit menahun atau kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Penyakit DM terjadi karena kadar glukosa dalam darah meningkat. Hal ini disebabkan oleh produksi glukosa oleh sel alfa yang meningkat atau terjadinya penurunan produksi insulin yang berkurang sehingga tidak dapat menstabilkan kelebihan glukosa dalam darah. Nah, kemudian penyakit DM ini juga ada 2 tipe, yaitu DM tipe 1 dengan ciri-ciri biasanya ini terjadi secara mendadak berupa keluhan pasien merasa haus, sering buang air kecil, terjadinya peningkatan nafsu makan, dan adanya penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. DM tipe 2 terjadi pada umumnya mulai pada usia pertengahan atau lebih. Pasien biasanya di sini obes atau overweight. Penyakit yang kelima adalah hipotiroid. Hipotiroid ini terjadi apabila kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup. Artinya di sini adalah sel tubuh tidak mendapatkan hormon tiroid yang cukup untuk bekerja dengan baik dan metabolisme tubuh pun mengalami perlambatan. Berikutnya adalah menyebabkan kratinisme Jadi kratinisme ini sendiri adalah tubuh menjadi pendek karena pertumbuhan tulang dan otot terganggu. Kekurangan hormon yang terjadi pada hipotiroid dapat diperbaiki dengan mengkonsumsi garam yodium yang cukup. Hipertiroid atau hipertiroidisme adalah suatu kondisi di mana kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon tiroksin. Hipertiroid terjadi karena hormon tiroid diproduksi secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan penyakit Graves dengan gejala adanya pembengkakan kelenjar tiroid, pembesaran bola mata, dan lain-lain. Penyakit Graves ini sendiri adalah gangguan autoimun ketika antibodi yang diproduksi oleh sistem imun merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon T4 Di hipertiroid ini sebenarnya yang berlebihan itu adalah hormon T3 dan T4. Penyakit gondok atau goiter Penyakit gondok atau goiter ini adalah suatu pembengkakan yang terjadi pada leher karena pembesaran kelenjar tiroid akibat adanya kelainan di glandula tiroid, dapat berupa gangguan fungsi atau perubahan susunan kelenjar dan morfologinya. Penyakit goiter atau gondok terjadi akibat kekurangan yodium yang dapat menghambat pembentukan hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Pembengkakan yang terjadi di leher ini biasanya dia bergerak naik dan turun ketika penderita melakukan gerakan menelan. Berikut adalah daftar pustaka. Baik, cukup sekian video penyakit pada sistem endokrin. Like jika video ini membantu, share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat.
Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.